Halo gengs, akhir tahun lalu di Indonesia muncul sebuah virus yang penyebarannya sangat mematikan. Bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara internasional juga menjadi sarang terjangkit penyebaran virus ini. Akhirnya virus ini menjadi ancaman berskala internasional. Lalu, bagaimanakah dampak virus ini kepada kehidupan manusia? Tentu, bukan hanya kehidupan, pendidikan juga berdampak besar karena penyebaran virus ini. Nah, di channel Open Kelayapan kali ini akan menjelaskan apa dampak virus corona disease COVID-19 terhadap pendidikan, khususnya ujian nasional. Terus ikuti channel ini, tekan tombol lonceng dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update berita terbaru. Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Keberlangsungan ujian nasional sebagai tolak ukur kelulusan siswa tahun ini dibatalkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo setelah menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mengenai sistem seleksi penerimaan murid baru, tidak sedikit sekolah dan orang tua murid yang kebingungan. Hal ini diakibatkan belum adanya nilai setara dan universal sebagai tolak ukur. Menurut pernyataan Pendikbud Nadiem yang dikemukakan secara daring, bahwasanya keamanan dan kesehatan siswa-siswa adalah alasan nomor 1 dibatalkannya UN. Tentu atas risiko ini, Nadiem tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nadiem mengatakan ujian kelulusan sekolah masih relevan sebagai tolak ukur untuk dilakukan pada masing-masing sekolah, namun tetap menjaga kesehatan skala besar dengan tidak diperkenankan melakukan tes tatap muka. Pilihan agar sekolah dapat melaksanakan ujian akhir, misalnya melalui ujian daring online atau melalui angka nilai 5 semester terakhir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengemukakan 3 opsi pilihan dalam pembuatan rapat terbatas. Opsi pertama, ujian nasional tetap dilaksanakan. Kedua, ujian nasional ditunda waktunya. Atau ketiga, ujian nasional ditiadakan sama sekali. Saat ini terdapat 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti ujian nasional dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Maka dari itu harus segera diputuskan. Hal ini harus mengacu pada prinsip utama kebijakan yang diambil yang sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti ujian nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat untuk mempercepat penghapusan ujian nasional yang sedianya dilakukan mulai tahun depan. Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung sehingga tidak memungkinkan pengadaannya dan mengharuskan berkumpul pada satu tempat. Jikalau ujian nasional tetap dilaksanakan secara online, banyak yang menilai belum tentu secara fasilitas siap untuk digunakan. Apalagi pengguna IT yang sangat minim di daerah-daerah ujung Indonesia. Bukan hanya itu, guru dalam melakukan pengawasan terhadap murid juga mengalami kendala, sehingga keputusan ditiadakan ujian nasional sudah tepat. Hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih memfokuskan anak didik
untuk meningkatkan kualitas belajar dan guru dalam mengajar. Terkait dengan pembatalan ujian nasional 2020, Kemendikbud dalam surat edaran tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 mengatur penerimaan murid baru sebagai berikut. Penerimaan peserta didik pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor 5 semester terakhir dan berdasarkan prestasi akademik atau non-akademik di luar rapor sekolah. Hal ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang dihubungi oleh BBC News Indonesia. Mereka mengatakan akan mendukung kebijakan pemerintah yakni membatalkan ujian nasional tahun ini demi keselamatan akibat virus COVID-19. Namun, senada mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan kepastian dan menyiapkan rencana antisipasi mengenai sistem penerimaan murid baru. Hal ini untuk memberikan pedoman dan panduan dalam mengatasi kebingungan orang tua wali murid dalam mencarikan anaknya sekolah yang resmi. Seperti yang dijelaskan kepada BBC News Indonesia, salah satu resiko dari ujian nasional yang dibatalkan adalah penerimaan peserta didik baru akan rumit dan susah, kecuali telah ada standar nilai yang telah digunakan. Jadi memang harus dibuat nilai atau sistem yang terstandar dan dilaksanakan secara universal, sehingga semuanya punya hak dan kesempatan masing-masing. Koordinator Jaringan Pemerintah Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mendukung langkah pemerintah untuk membatalkan ujian nasional karena hal ini diakibatkan memiliki relevansi dan urgensi untuk tidak dilakukan. Terdapat 3 alasan, kata Ubaid, yaitu pertama adalah ujian nasional terbukti gagal melakukan pemetaan dan evaluasi kualitas kemampuan siswa karena ujian nasional menyeragamkan sistem penilaian siswa di perkotaan yang dilengkapi fasilitas memadai dengan siswa di kampung yang sekolahnya hampir roboh. Kedua, ujian nasional tidak relevan lagi, dari awalnya sangat powerful karena menentukan kelulusan siswa sekarang menjadi tak jelas apa tujuan dilakukan UN. Terakhir, kata Ubaid, ujian nasional ternyata menumbuhkan budaya koruptif di sekolah yang seharusnya berperan sebagai pelopor pendidikan karakter dan tanggung jawab. Adanya ujian nasional mengkribalikan semuanya karena justru menyuburkan tindakan koruptif di mana ada soal yang dibocorkan. Sehingga kata Ubaid, sudah tepat jika ujian nasional dihapuskan. Ujian nasional pada tahun 2020 sejatinya akan diikuti oleh sekitar 8,3 juta siswa. Hal ini tentu akan menjadi terobosan baru bagi Indonesia untuk menciptakan sistem pendidikan yang baik dan jujur. Itulah tadi bagaimana dampak pendidikan terhadap penyebaran COVID-19. Terus tonton channel kami untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya.